Alhamdulillah Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, al-mab'uts rahmatan lil alamin. Salawatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ahyikum bi tahiyatil Islam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat, jamaah Tabligh Akbar rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala atas segala nikmat dan karunia-Nya, terkhusus nikmat iman dan istiqamah di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju kepada kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala melalui ilmu dan amal saleh. Jemaah sekalian rahimakumullahu taala, sebagaimana yang kita ketahui dari pamflet maupun apa yang telah diumumkan, bahwasanya pembahasan kita pada pagi hari ini adalah berkaitan tentang akhlak, yang dari tema umumnya bahwa umara dan ulama sebagai tonggak kejayaan umat, maka dari tema umum ini dipilihkan oleh panitia satu judul khusus yang berkaitan dengan akhlak, yaitu akhlak mulia, perhiasan iman yang terlupakan atau yang terabaikan. Nah, dan sebelumnya tentu saja kita patut untuk tidak lupa mengucapkan apresiasi dan penghargaan kepada panitia yang telah bekerja keras, dan juga kepada pemerintah Kabupaten Sinjai yang telah menyambut kegiatan kita ini, Tabligh Akbar yang diadakan di Islamic Center Sinjai ini, dan juga kepada peserta ataupun hadirin sekalian, ikhwani wa akhwati, bapak ibu yang mungkin sebagiannya adalah para penuntut ilmu, para ustadz, para alim ulama, dan juga termasuk diantaranya adalah pengurus Yayasan Islamic Center Sinjai ini yang telah menyediakan tempat ini untuk kita gunakan sebagai tempat kegiatan kita selama 2 hari ini. Seperti dikatakan tadi bahwa judulnya adalah akhlak mulia, perhiasan iman yang terabaikan. Maka untuk lebih memahami tema ini ataupun judul ini, kenapa sampai dianggap bahwasanya akhlak mulia itu merupakan perhiasan iman yang terabaikan, apakah sudah seperti itu? Nah, maka sedikit kita mengulas kembali atau mengingatkan kembali lagi bahwasanya akhlak itu secara bahasa dari akhlak adalah jamak dari khuluq. Sebelumnya akhlak mulia, kalau dalam bahasa Arabnya
mungkin akhlak karimah atau al-akhlaqul karimah. Nah, karimah sebagai sifat dari akhlak. Dan akhlak sendiri adalah bentuk jamak dari kata khuluq. Nah, dan khuluq dengan di dhamma lamnya ataupun disukun, jadi bisa dibaca khuluq, bisa juga khulq. Nah, diartikan atau dimaknai oleh para ulama bahasa sebagai din wa tab' wa sajiyah. Nah, agama, tabiat dan karakter, wal muru'ah serta muru'ah. Nah, adapun sajiyah itu ma khuliq alaihi min at-tab', sesuatu yang tabiat yang seorang itu diciptakan di atasnya. Dan hakikat daripada khuluq yang merupakan bentuk tunggal daripada akhlak ini, kata ulama bahasa, haqiqatul khuluq li suratil insan al-batinah, adalah gambaran dari atau diistilahkan atau digunakan untuk bentuk manusia secara batin, yang di dalam, wahia nafsuhu wa awsafuha wa ma'aniha al-mukhtassa biha bimanzilatil khalqi li suratihi al-zahira wa awsafiha wa ma'aniha. Jadi khuluq itu bentuk atau sisi batin dari seorang, jiwa seorang, sifat-sifatnya dan makna-makna yang khusus baginya. Yang sebaliknya, surah zahirnya yang nampak atau lahirnya atau yang sifatnya lahiriah, itulah al-khalq, penciptaannya. Kan kalau kita bahasakan ya fisiknya, jasmaninya yang kelihatan di luar. Nah, kata Raghib al-Asfahani, al-khalq wal khuluq fil asli wahid. Kata al-khalq dan khuluq pada asalnya satu. Tapi dia memiliki makna yang berbeda. Al-khalq dan khuluq. Nah, khalq penciptaan manusia, artinya raganya, sementara khuluq akhlaknya. Nah, lakin khussal khalq bil hayat wal ashkal was suwar al mudrakah bil basar. Hanya saja al khalq itu dikhususkan untuk bentuk, model dan yang dapat digapai atau diindrai dengan basar, dengan mata, pandangan mata. Itu khalq. Bagaimana penciptaan seorang, kulitnya, rambutnya ikal atau lurus, hidungnya, tingginya, seperti itu. Wa khussal khuluq bil quwa wasyajaya wasajaya al mudrakah bil basirah. Adapun al khuluq itu didapat dengan al basirah, bukan dengan al basar, dengan pandangan hati. Orang melihat dengan mata batinnya. Nah, itu secara bahasa. Adapun secara istilah, Al-Jurjani dan juga dinisbahkan kepada Al-Ghazali, mereka mengatakan al-akhlaq itu adalah ibarah an hayatil linnafs rasikhah tasduru anha al-af'al bisuhulatin yusrin min ghairi hajah. Nah, min ghairi hajatin ila fikrin wa rawiyatin. Fa in kana sadir minha al-af'al hasanah kanat al-hayatu khuluqan hasanah. Wa in kana sadira minha al-af'al qabihah summiyat al-hay'ah allati masdar dzalika khuluqan sayyi'a. Katanya ibarat al-akhlaq atau khuluq itu adalah gambaran dari hay'ah, bentuk dari jiwa yang rasikhah, yang tetap,
yang darinya lah bersumber perbuatan-perbuatan perilaku dengan mudah dan ringan tanpa perlu untuk berpikir dan pertimbangan. Artinya perbuatan atau sikap yang sifatnya spontan. Nah, maksudnya bahwasanya akhlak seorang itu akan kelihatan ketika ada suatu kejadian, misalnya apakah akhlaknya memang orang yang pemarah. Nah, tanpa berpikir akan kelihatan akhlak seseorang. Nah, yang mana akhlak ini beda dengan takhalluk. Kalau takhalluk itu mungkin bisa dibuat-buat atau dilatih oleh seorang. Tapi kalau akhlak itu sudah menjadi tabiat baginya, sudah menjadi karakternya, pembawaannya, sudah rasyah, sudah mendasar pada dirinya. Mungkin ke bahasa kita sudah mendarah daging. Nah, adapun takhalluk mungkin satu saat dia bisa senyum, dia bisa menahan kemarahannya, tapi di waktu yang lain kelihatan aslinya. Ya, kelihatan aslinya kalau dia misalnya dia pemarah, kelihatan aslinya kalau dia akhlaknya kurang baik, suka bicara kotor misalnya, akan kelihatan. Nah, baik. Itu kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, al-akhlaq hiya al-af'alun tasduru 'anil insan min ghairi takallufin, fa in kanat hasanah sumiyat khuluqan hasanah wa in kanat qabihah sumiyat khuluqan qabihah atau sayyi'ah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Madarijus Salikin, akhlak adalah af'al, perbuatan yang bersumber dari seorang min ghairi takalluf, perbuatan dilakukan oleh seorang tanpa bersusah payah, tanpa, ya sama dengan pengertian yang disebutkan oleh Jurjani tadi, tanpa berpikir, ya. Perbuatan yang sifatnya spontan, ya. Yang kalau perbuatan tersebut hasanah, maka disebutlah dia sebagai akhlak yang baik, dan kalau dia perbuatannya buruk, maka akhlak itu disebut sebagai akhlak yang jelek atau akhlak yang buruk. Nah, itu sedikit kita mengulas kembali pengertian tentang akhlak. Nah, karena judul kita adalah akhlak yang mulia. Nah, itu secara umum akhlak. Dan akhlak itu ada dua, akhlak yang baik dan akhlak yang buruk. Nah, akhlak yang baik dan akhlak yang buruk. Dan akhlak yang baiklah ini yang dibahasakan dengan akhlak yang mulia, akhlak yang fadilah, akhlak karimah, atau makarimul akhlak, atau khuluq hasan. Nah, semua maknanya sama. Nah, semua mengarah kepada makna yang sama. Yang mana di dalam Islam akhlak yang mulia ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Dia bukan merupakan perkara yang sifatnya sampingan. Nah, bukan perkara yang sifatnya sampingan dalam Islam, tapi dia bahkan merupakan puncak daripada ajaran Islam. Ya. Sebagaimana ditunjukkan dalam dalil dari kitabullah maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antaranya yang pertama, bahwasanya iltizam dengan akhlak yang mulia, akhlak yang hasanah itu adalah bentuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, bahkan sering perintah atau perkara akhlak yang hasanah atau akhlak yang karimah itu digandengkan dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah untuk bertakwa, kemudian disebutkan lagi secara khusus perintah untuk berakhlak. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi."
ayat yang sering kita dengarkan di akhir khutbah yang merupakan diriwayatkan dari Muawiyah bin Abi Sufyan bahwa beliau biasa menutup khutbahnya dengan membaca ayat ini. Innallaha ya'muru bil adl wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk bersikap adil, al-ihsan, berbuat ihsan, berbuat kebaikan, wa ita'idil qurba, dan memberi kepada kerabat, wa yanha, dan melarang dari al-fahsya'i wal munkar wal baghi. Semuanya adalah perintah kepada akhlak yang baik dan larangan dari akhlak yang buruk. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, khudil afwa wa'mur bil 'urf wa'rid 'anil jahilin. Berilah pemaafan. Perintahkanlah kepada sikap memberi maaf dan berpalinglah dari orang-orang jahil. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah engkau kepada Allah haitsu ma kunta, dimanapun engkau berada, atau dalam keadaan, dalam kondisi apapun juga. Kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap tempat. Bukan cuma di masjid saja, bukan di musim tertentu saja bertakwa kepada Allah, di bulan Ramadan saja, atau ketika hadir dalam majelis ilmu. Begitu pulang di rumah tidak ada ketakwaan, begitu masuk pasar tidak lagi bertakwa. Kemudian wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah, barengilah as-sayyi'ah, perbuatan-perbuatan jelek, perbuatan buruk itu dengan al-hasanah, perbuatan baik, tamhuha, yang mana perbuatan baik itu akan menghapuskan, menggugurkan dosa-dosa dari kesalahan-kesalahan atau perbuatan-perbuatan jelek yang dilakukan sebelumnya. Kemudian Nabi bersabda, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Kata Al-Hafidz Ibn Rajab rahimahullahu taala, hada min khisalit taqwa wa la tatimu taqwa illa bihi. Bahwa perintah untuk berakhlak, khaliqin nas bi khuluqin hasan, itu termasuk bagian daripada takwa. Dan ketakwaan itu tidak terwujud, tidak akan sempurna, tidak akan tercapai kecuali dengan khisal taqwa. Khisal taqwa, poin-poin ketakwaan, sifat-sifat takwa. Di antaranya tadi berakhlak atau berperilaku kepada sesama manusia tidak akan terwujud kecuali dengannya. Wa innama afradahu bidzikri lil hajati ila bayanihi, dan adalah tujuan disendirikannya penyebutan khaliqin nas bi khuluqin hasan, padahal sudah disebutkan sebelumnya takwa, ittaqillaha haitsu ma kunta. Tapi kenapa di akhir Nabi masih sebutkan juga wa khaliqin nas bi khuluqin hasan? Sebelumnya sudah disebutkan. Bukankah, apakah tidak cukup kalau Nabi hanya mengatakan ittaqillah haitsu ma kunta? Tinggal kita pelajari apa saja itu takwa. Oh, ternyata di antara takwa itu adalah al-akhlaq al-karimah, itu bagian daripada ketakwaan. Karena takwa yang kita ketahui dari definisinya para ulama, di antaranya ulama sahabat, Ibnu Mas'ud misalnya, ketika dia menyebutkan makna ittaqillaha haqqa tuqati, dikatakan apa? Ayuzkar fala yunsa wa yushkar fala yukfar wa yuta'a fala yu'sa. Allah senantiasa diingat, tidak dilupakan, disyukuri, tidak dikuhuri, dan ditaati perintahnya, dan tidak dilakukan maksiat kepadanya. Kata Ali bin Abi Thalib rahimahullahu taala radhiyallahu taala anhu tentang takwa, dia katakan takwa kepada Allah taala adalah al-khauf minal jalil, wal amal bitanzil, wal qana'atu bil qalil, wal isti'dad li yaumir rahil. Al-khauf minal jalil, rasa takut terhadap al-jalil, Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Yang mana maknanya atau kandungan takut kepada Allah Subhanahu wa taala
Nah, takut dari berbuat maksiat kepada Allah Ta'ala. Dengan takutnya itu seorang itu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wal amalu bitanzil, mengamalkan at-tanzil, apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wal qana'atu bil qalil, dan merasa cukup dengan apa yang sedikit yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal isti'dad, dan menyiapkan diri liyaumir rahil, untuk sebelum datangnya hari kiamat, atau dengan bekal ketakwaan, dengan amal saleh. Itu pengertian takwa. Demikian pula ulama yang lain yang menyebutkan tentang takwa, seperti Talaq bin Habib. Dia mengatakan takwa itu al-amalu fi ta'atillah ala nuri minallah raja'a thawabillah, wa tarku ma'siyatillah ala nuri minallah raja'a makhafata iqabillah. Takwa itu adalah beramal ketaatan kepada Allah ala nuri minallah, di atas cahaya dari Allah Ta'ala, artinya berdasarkan petunjuk, dan petunjuk itu adalah dari kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Beramal ketaatan berdasarkan ilmu, berdasarkan ilmu. Karena apa? Mengharapkan pahala dari Allah Ta'ala. Wa tarku ma'siyatillah, dan meninggalkan kemaksiatan kepada Allah juga berdasarkan ilmu, berdasarkan petunjuk Allah Ta'ala, karena takut akan iqabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu takwa. Tapi kenapa disendirikan, kata Hafidz Ibn Rajab? Innam afradahu bi dzikril haja ila bayanihi, fa inna katsiran minan nas yadhunnu anna taqwa huwa al-qiyamu bihaqqillah. Kenapa disendirikan, disebutkan khaliqin nas bi khuluqin hasan? Karena banyak manusia, banyak orang yang mengira bahwasanya takwa itu adalah melaksanakan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti ibadah kita, kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah duna huquqi ibadihi, tanpa memperhatikan atau melaksanakan hak-hak hamba Allah Ta'ala. Fanass 'ala al-amri bil ihsan bi ihsanil 'ashrah linnas, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan perintah untuk berbuat baik, berbuat ihsan dalam pergaulan dengan manusia. Kemudian yang kedua, di antara perkara yang menunjukkan bahwasanya al-akhlak yang mulia ini punya kedudukan yang istimewa, punya kedudukan yang sangat mulia, sangat tinggi dalam ajaran Islam. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya beliau menyebutkan di antara tujuan ataupun sasaran diutusnya beliau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah untuk menyempurnakan ajaran akhlak yang mulia. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq." Dalam riwayat atau dalam lafaz yang lain, liutammima salihal akhlaq. Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan ajaran makarimal akhlaq, ajaran akhlak yang mulia, untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Yang maknanya kita bisa pahami bahwasanya para nabi sebelumnya sudah datang dengan membawa ajaran akhlak yang mulia. Karena akhlak yang mulia itu adalah sesuatu yang dibawa oleh manusia secara individu sejak lahir. Ini fitrah manusia, fitrah penciptaan manusia itu senang kepada kemuliaan akhlak, dari perkataan yang baik. Itu asalnya, sebelum dia dirusak oleh lingkungannya, sebelum dia dirusak oleh pengaruh syaitan yang memalingkannya dari fitrahnya. Dan dalam hubungan manusia dengan manusia yang lain, semuanya akan terwujud keharmonisan, terwujud kesatuan, dan bisa berjalan
hubungan antara satu manusia dengan manusia lain dalam satu masyarakat, bahkan menjadi satu bangsa atau satu umat, kalau semuanya menerapkan akhlak yang baik. Yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan manusia itu menafsirkan sendiri-sendiri bagaimana akhlak yang mulia itu. Maka pada setiap umat Allah Subhanahu wa taala turunkan ajaran kemuliaan akhlak, ajaran akhlak yang mulia. Tetapi kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau diutus untuk menyempurnakan semuanya itu. Ini menunjukkan bahwasanya dalam ajaran Islam itu ajaran akhlak yang mulia itu merupakan salah satu poin yang sangat penting. Bukan perkara sampingan, bukan perkara yang nomor dua. Nah, kemudian juga di antara hal yang menunjukkan bahwasanya akhlak yang mulia itu memiliki kedudukan yang tinggi dalam ajaran Islam adalah bahwasanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendefinisikan albir, kebaikan atau kebajikan itu, beliau alaihi salatu wasallam menyebutkan, mendefinisikannya dengan husnul khuluq. Nah, sebagaimana ditunjukkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari An-Nawas ibn Sam'an radhiyallahu anhu, dia berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil birri wal itsm. Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang albir, kebajikan atau kebaikan, dan al-itsm dan dosa. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, albirru husnul khuluq. Albir itu adalah husnul khuluq, akhlak yang baik. Wal itsm ma haka fi sadrik wa karihta ay yattali' alaihi nas. Adapun dosa itu adalah apa yang terjadi keraguan dalam hatimu terhadapnya dan engkau khawatir orang-orang mengetahuinya. Nah, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan albir husnul khuluq. Itu menunjukkan bahwasanya husnul khuluq atau al-akhlaqul karimah itu adalah perkara yang sangat penting dalam ajaran Islam. Nah, sehingga tidak patut untuk dikesampingkan, untuk tidak memiliki perhatian kita menyepelekannya, tidak ada perhatian untuk mempelajarinya dan untuk menerapkan dalam kehidupan kita. Demikian pula bahwasanya akhlak yang mulia itu dalam Islam menjadi dalil, menjadi petunjuk, menjadi tanda, menjadi alamah akan sempurnanya keimanan seorang. Makin bertambah keimanan seorang, seharusnya makin sempurna pula, makin baik pula akhlaknya. Demikian pula sebaliknya, semakin baik akhlaknya, maka tentu akan makin sempurna pula keimanannya, makin bertambah keimanannya, makin tebal keimanannya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul mu'minina imana ahsanuhum khuluqa. Orang-orang beriman yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum linisaihim khuluqa. Dan yang paling baik dari kalian adalah yang paling baik terhadap, yang paling baik akhlaknya terhadap istri-istrinya. Nah, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan akmal mu'minina imana. Manusia yang beriman, orang yang beriman yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Nah, dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, inna min akhyarikum ahsanukum khuluqa. Nah, di antara orang yang terbaik dari kalian, orang yang terbaik, manusia yang terbaik adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi ukuran kebaikan seorang itu dari akhlaknya. Nah, apa yang ada dalam hati dari akidahnya tidak ada yang mengetahuinya kecuali yang dia lahirkan, apa yang dia keluarkan
dari ucapannya, perkataannya, cara dia memperlakukan orang lain, dia memperlakukan tetangganya, bagaimana sikapnya kepada anaknya, kepada istrinya, ya. Bagaimana kedermawanannya, itu semua adalah hal yang dilihat oleh orang, ya. Maka Nabi SAW mengatakan inna min akhyarikum ahsanakum khuluqa. Kemudian juga bahwasanya akhlak karimah itu adalah perkara yang paling memberatkan timbangan kebaikan seorang, sebagaimana ditunjukkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Tirmidzi dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min syai'in yudha'u fil mizan athqal min husnil khuluq wa inna sahiba al khuluq la yablughu bihi darajata sahibis shaum was shalah." Dalam riwayat yang lain, darajatis shaimul qa'im. Ya. Tidak ada sesuatu yang diletakkan pada timbangan yang lebih berat daripada husnul khuluq. Ya. Tidak ada sesuatu pun yang lebih berat ketika diletakkan di atas timbangan amalan dari husnul khuluq. Nah, jelas maknanya, dan juga kita bisa pahami di sini bahwasanya husnul khuluq itu merupakan bagian daripada amalan, ya, yang ditimbang, amalan yang ditimbang, yang mendapatkan pahala, yang mendapatkan ajr, mendapatkan balasan pada hari kiamat. Seperti ditunjukkan dalam hadis yang kita sebutkan ini, juga misalnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tentang kedekatan beliau dengan umatnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, yaitu Abdullah bin Amr bin As, dia berkata, dia mendengar Nabi SAW bersabda, "Ala ukhbirukum bi ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah?" Fasakatal qaum fa'adaha marratain aw thalatha. Nabi bertanya, "Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang orang yang paling aku cintai dan yang paling dekat tempat duduknya atau tempat dekat majelisnya denganku pada hari kiamat?" Ini balasan di hari kiamat. Beliau sampai ulangnya 2 atau 3 kali. Tapi para sahabat tidak menjawab. Kemudian mereka berkata, "Na'am ya Rasulullah." Maka Rasulullah bersabda, "Ahsanukum khuluqa." Orang yang terbaik akhlaknya di antara kalian. Demikian pula tentang balasan surga. Ana za'im bi bait. Aku adalah pemimpin, dalam makna yang lain menjamin rumah di a'lal jannah, bagian surga yang tertinggi, liman hasuna khuluqah, bagi orang yang baik akhlaknya. Jadi akhlak itu selain disebutkan punya kedudukan, dia merupakan amal saleh, bagian daripada amal saleh yang mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan balasan ganjaran berupa surga dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian pula di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya akhlak yang mulia itu memiliki kedudukan yang tinggi dalam Islam adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memuji Rasulnya dengan akhlak yang mulia. Allah Ta'ala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sungguh engkau wahai Muhammad di atas akhlak yang agung. Nah, maka dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala memuji hambanya kecuali atas suatu kebaikan. Perkara yang sangat penting, perkara yang terpuji, yang pantas untuk dipuji. Nah, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikaruniai akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Nah, sebagaimana dalam doa beliau alaihi salatu wasalam, Allahumma hadina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami terhadap akhlak yang baik. Tidak ada yang bisa menunjukkan kepada akhlak yang baik kecuali Engkau. Wasrif anna sayyi'aha la yusrif anna sayyi'aha illa anta.
dan palingkanlah dari kami akhlak yang jelek. Tidak ada yang bisa memalingkannya dari kami kecuali Engkau. Dalam doa yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau baguskan, Engkau indahkan penciptaanku. Ketika seorang bercermin misalnya, lihat Masya Allah, ya, lumayan, ya, sudah bisa, mungkin sudah bisa melamar misalnya. Ketika dia melihat dirinya di depan cermin, kemudian dia ingat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Mungkin kalau orang tidak pernah lihat dirinya di air ataupun di cermin, ya dia tidak sadar bahwasanya Allah sudah menganugerahkan keindahan fisik, ya, raga baginya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan yang lebih baik daripada itu, dengan mensyukuri nikmat penciptaan, maka kita mohon kepada Allah diberikan keindahan akhlak. Nah, jadi bukan cuma lahiriahnya saya, tapi lahiriah dan batin, yang lahir dan maupun yang terdapat di dalam. Yang mana orang sekarang pun, orang-orang yang umum pun menyadari bahwasanya keindahan yang sesungguhnya itu, kecantikan yang sesungguhnya itu adalah kecantikan yang dari dalam. Mereka katakan dengan bahasa Inggrisnya inner beauty katanya, kecantikan dari dalam. Nah, itu perilaku, sikap dan attitude. Nah, dan itu semua adalah bagian daripada akhlak. Demikian pula di antara perkara yang menunjukkan bahwasanya akhlak itu merupakan perkara yang sangat penting, apalagi kedudukan yang tidak patut untuk dikesampingkan atau dilupakan adalah bahwasanya akhlak yang mulia itu merupakan pondasi dasar eksistensi satu kaum ataupun satu umat, bahkan seluruh umat. Bisa bertahan, bisa berjaya, bisa seperti apa nih? Bisa eksis di atas muka bumi ini selama mereka semuanya menjunjung tinggi ajaran akhlak yang mulia dengan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari secara individu, dalam keluarga, dalam masyarakatnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu ditunjukkan ataupun dikuatkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha alqawlu fadammarnaha tadmira. Dan kalau kami, kata Allah Subhanahu wa taala, bermaksud untuk membinasakan satu negeri, maka kami perintahkan mutrafiha, orang-orang yang bersenang-senang, untuk apa? Untuk melaksanakan ketaatan, untuk mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa yang terjadi? Fafasaqu fiha, mereka membuat kerusakan di negeri mereka. Fahaqqa 'alaiha alqaul, maka pantaslah bagi mereka untuk diterapkan balasan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Fadammarnaha tadmira, maka kami binasakan mereka dengan sehancur-hancurnya. Kata seorang penyair masyhur, Ahmad Syauqi, dia katakan, idza usibal qaumu fi akhlaqihim fa aqim 'alaihim ma'tama wa 'awila. Kalau suatu kaum telah ditimpa musibah, artinya hancur dalam akhlak mereka, maka tegakkanlah mereka pada diri mereka ma'taman wa 'awila, artinya buat kenduri kematian mereka. Artinya peringati kehancuran mereka. Dalam syair yang lain dikatakan, dalam bait yang lain dikatakan, innamal umamu al-akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Sesungguhnya ukuran satu umat itu adalah selama masih baqiyat, masih sisanya, masih eksisnya, masih tinggalnya, masih bertahannya akhlak pada mereka. Fa inhum dhahabat akhlaquhum, kalau akhlak mereka itu sudah hilang, sudah tidak ada lagi, maka dhahabu, mereka pun juga akan pergi, akan tinggal, akan hilang. Akan sirna kaum tersebut. Nah, dan sampai jam berapa?
para ulama juga dinukil dari para sahabat maupun ulama setelah mereka aqwal tentang akhlak ini. Di antaranya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia mengatakan husnul khuluq fi thalath. Ini tentang bentuk daripada husnul khuluq itu, atau kesimpulan daripada husnul khuluq itu, atau akhlak yang karimah. Nah, itu menyederhanakan, karena akhlak itu banyak sekali. Al akhlakul karimah itu banyak. Di antaranya sidq, kejujuran, albirrul walidain, dan seterusnya. Tapi mereka menyimpulkan bahwasanya akhlak husnul khuluq fi thalathati khisal. Katakan pertama, ijtinabul maharim wa talabul halal wa tawsi'atu 'alal 'iyal. Nah, menjauhi hal-hal yang diharamkan, kemudian mencari yang halal, dan tawsi'ah 'alal 'iyal, dan berlapang-lapang atau memberikan kelapangan kepada orang yang menjadi tanggungan, anak dan istri. Tidak menyusahkan mereka, memberikan kelonggaran dengan dalam biaya mereka. Ketika mereka membutuhkan makannya, pakaiannya, diberi kelonggaran. Nah, demikian pula diriwayatkan dari Al Hasan Al Basri, dikatakan haqiqatul husnul khuluq badlul ma'ruf wa kaful adha wa talaqatul wajh. Nah, hakikat daripada husnul khuluq itu ada 3. Yang pertama badlul ma'ruf. Badl itu memberikan, al-ma'ruf kebaikan, ma'ruf. Nah, wa kaful adha, dan menahan adha, gangguan kepada orang lain, apa itu perbuatan, ucapan ataupun perbuatan anggota badan. Dan yang ketiga talaqatul wajh. Talaqatul wajh, talaq itu lepas, wajh artinya menampakkan wajah yang lepas, wajah yang berseri-seri, wajah yang mungkin bermanis muka, kita bermanis muka kepada orang. Nah, tidak bermuka masam. Nah, demikian pula disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam kitabnya Al-Akhlaq, dengan hampir sama, cuma di situ dia sebutkan akhlak itu ada 3, badlun nada, dan nada ini maknanya sama dengan ma'ruf, kaful adha, wa talaqatul wajh atau basyashatul wajh. Nah, kemudian di antara ulama juga yang menyebutkan tentang itu, Syekh Sa'd Asy-Syistri hafizahullah taala mengatakan, fassara ba'd ahli ilmi al-khuluq hasan bi adad min al-umur. Nah, yang pertama dikatakan sebagian ulama itu menafsirkan husnul khuluq itu dengan beberapa perkara. Yang pertama, tarku adhiyatil akharin, meninggalkan perbuatan yang menyakiti orang lain. Tsaniha, yang kedua, isalil ihsan ilal akharin, melakukan ihsan, berbuat ihsan kepada orang lain. Isal itu menyampaikan. Itu tidak diniatkan saya, tapi benar-benar dilakukan, dikerjakan. Perbuatan ihsan kepada orang. Yang ketiga, thalithuha as-sabru ala ma yahsul minal akharin min umurin makruha. As-sabr, bersabar terhadap apa yang terjadi dari orang lain, dari perkara-perkara yang dia tidak sukai. Ada orang berbuat jahil kepadanya, orang yang berkata yang kasar kepadanya, dia bersabar. Kemudian yang keempat, mulaqatun nas biwajhin taliq wa lisanin thayyib, menjumpai orang-orang, berhadapan dengan semua orang dengan wajhin taliq, dengan wajah yang ceria, dengan wajah yang berseri-seri, dengan manis muka, wa lisanun thayyib, dan lisan yang baik, tutur kata yang baik. Nah, kata Ibnu Mubarak rahimahullahu taala, al-husnul al-khuluqul hasan huwa bastul wajhi wa badlul ma'ruf wa kaful adha. Husnul khuluq, bastul wajh sama dengan basyashatul wajh, sama dengan talaqatul wajh. Kemudian badlul ma'ruf, memberikan, berbuat baik kepada orang. Apakah itu dengan ucapan ataupun dengan perbuatan. Wa kaful adha, dan menahan diri dari atau mencegah perbuatan yang menyakiti orang lain. Nah, dan itu kesimpulan daripada al-akhlaq
al-hasan atau al-akhlaq al-karimah. Yang kemudian para ulama menyebutkan bahwasanya akhlak al-karimah itu ada rukun-rukunnya. Ya. Seperti yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim. Ini mungkin terakhir karena waktu sudah habis mungkin. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Madarijus Salikin, ya, arkanul akhlak al-karimah itu ada 4. Ya, arkan, rukunnya. Yang pertama as-sabr. Ya. Yang kedua al-adl. Pertama sabar itu sabar. Yang kedua adil, bersikap adil. Dan adil itu artinya menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Nah, itu adil. Ya. Bukan adil sama, harus sama semua pembagiannya. Adil itu menempatkan semua pada tempatnya. Misalnya kita bersikap kepada orang yang lebih tua, tentu berbeda sikap kita kepada yang selevel dengan kita. Ya. Nah, itu adil. Kemudian as-syaja'ah, as-saja'ah, keberanian. Kemudian yang keempat al-iffah, menjaga kehormatan atau menjaga kemuliaan jiwa, kemuliaan diri. Nah, yang mana as-sabr itu katanya yahmilu al-ihtimal wa katmil ghaid wa kafil ada wal hilm wal anati wal rifq wa tarkut taish wal ajla. Kesabaran itulah yang mengantarkan kepada kesabaran, artinya menahan diri, bisa bertahan, mengendalikan emosi, kaful adha, untuk tidak, dan juga untuk tidak melakukan perbuatan menyakiti orang lain, al-hilm, sifat santun, anat, tidak tergesa-gesa, bersikap lemah lembut kepada orang dan tidak terburu-buru. Itu kesabaran. Kemudian yang kedua adil, yahmilu al-i'tidalil akhlaq wa tawassutiha baina tarafai al-ifrat wal tafrid. Kalau adil itu mengantarkan kepada i'tidal akhlak. Presisinya apa i'tidal itu? Keseimbangan dalam akhlak. Ya, tawassut, keseimbangan yang kemudian pada daurah yang di Maros yang lalu kita pernah membahas secara khusus tentang wasatiyah. Nah, ya mungkin kita sudah pernah masih ingat ya, wasatiyah itu maknanya adalah adil. Nah, tawassut dalam bersikap antara ifrat dan tafrid. Nah, dalam antara dua kutub yang ekstrim, berlebih-lebihan, melampaui batas atau melalaikan, bergampangan. Jadi bersikap pertengahan. Kemudian yang ketiga asyja'ah tahmilu ala izzatun nafs wa iba'id dhaim wa ithar ma'alil akhlaq wa syim ala badli an-nada alladhi huwa syaja'atun nafs wa quwwatuha ala ikhrajil mahbub wa mufaraqatiha. Nah, syaja'ah, keberanian itu mengantarkan kepada izzatun nafs, kemuliaan, penjagaan terhadap kemuliaan jiwa, kemuliaan diri, dan menghilangkan sikap penindasan, kezaliman kepada orang lain, dan mendahulukan ma'alil akhlak, akhlak yang mulia, akhlak yang tinggi, sifat yang mulia, dan juga memberikan nada, perbuatan baik kepada orang lain yang bentuknya adalah dia merupakan syaja'atun nafs, kekuatan jiwa untuk mengeluarkan apa yang dicintai dan meninggalkan apa-apa yang dicintai. Nah, kemudian yang terakhir al-iffah tahmil ijtinabir radha'il min al-uquli wal fi'l wa tahmil ala al-haya wa ra'su kulli khairin wa huwa ra'su kulli khair. Al-iffah itu adalah perkara yang akan mengantarkan kepada sikap untuk menjauhi ar-radha'il, hal-hal yang hina, yang rendah, daripada akal yang rendah maupun perbuatan yang hina, dan juga mengantarkan kepada sikap rasa malu, yang mana itu merupakan ra'su kulli khair. Rasa malu merupakan puncak segala kebaikan. Wa tamna'u minal fahsya, dan mencegah dari perbuatan keji. Nah, itu 4 rukun yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab Madarijus Salikin tentang arkan al-akhlaq. Nah, masih ada poin yang lain tapi insyaallah taala itu cukup
Maka di antara perkara yang perlu kita ingatkan bahwasanya nama atau bentuk-bentuk akhlak yang diajarkan dalam Islam, apakah itu merupakan seperti sikap jujur, as-sidq. Nah, satunya kata dengan perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita kepadanya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang-orang yang as-sadiq. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, nah, alaikum bis-sidq fa inna as-sidq yahdi ilal birr wa innal birra yahdi ilal jannah. La yazalu ar-rajul yasduq wa yataharra sidq hatta yuktabu 'inda Allah siddiqa. Nah, hendaklah kalian senantiasa menegakkan sikap sidq, kejujuran, dan karena kejujuran itu mengantarkan kepada albir, dan kebir itu kebaikan mengantarkan kepada surga. Dan seorang terus di atas sifat jujurnya sampai dituliskan sebagai orang-orang yang as-siddiq. Nah, itu diantara salah satu bentuk daripada sikap akhlak yang mulia yang diajarkan dalam Islam, yang kesimpulannya bahwasanya ajaran akhlak yang mulia itu merupakan perkara yang sangat memiliki kedudukan yang tinggi dalam Islam, bukan merupakan perkara yang patut untuk dikesampingkan, karena dia merupakan bahkan merupakan tanda kesempurnanya keimanan seorang. Makin baik akhlaknya itu menunjukkan bahwasanya makin baik pula keimanan seorang. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kebaikan akhlak dalam kehidupan kita sampai dipertemukan atau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nasallallahu jalla wa ala bi asma'ihi husna wa sifatil ula ay yaj'alana mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.